Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk belajar di pagi hari ini. Ya, sebelum kita mulai, saya minta semangatnya dulu. Bisa ya? Bisa. Ya, dengan suara yang lantang. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Kita akan mempelajari bab tentang keseimbangan ekosistem ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap, berdoa dimulai. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, silakan kalian scan barcode untuk mengisi daftar hadir. Ya, nanti diisi sesuai dengan urutan absen dan namanya. Ya, dipersilahkan. Ke berikutnya. Nah, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Ada sebuah gambar yang saya presentasikan di mana ada luas sawah ini berubah ya, menjadi pemukiman, dan siapa yang di sekitar rumahnya masih ada persawahan ya, iya. Jadi beruntung kalau yang masih banyak ya, tapi kebanyakan yang sudah ada di Babelan ini biasanya persawahannya seperti ini. Nah, bagaimana kondisi keseimbangan ekosistem pada sawah tersebut ya? Sebel deh soal dibilang soal lingkungan. Gue juga mulai dari hal kecil kok. Kayak sekarang kemana-mana gue bawa tambah, udah hemat juga. Kalau belanja nih, gue juga udah biasain bawa tempat sendiri yang makan plastik. Kita lanjut. Nah, tujuan kita untuk belajar tentang keseimbangan ekosistem tentunya yang pertama, setelah kita mengawati pembelajaran, siswa mampu memahami peta konsep tentang keseimbangan ekosistem dengan baik. Kemudian, siswa mampu menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak dari kegiatan manusia yang bisa mempengaruhi dari keseimbangan ekosistem sekitar. Dan juga siswa mampu menjelaskan solusi dari masalah yang disebabkan oleh kegiatan manusia terhadap ekosistem dengan benar, dan siswa dapat meningkatkan motivasi dalam belajar dengan baik. Ayo, silakan. Coba. Ayo, cepat. Sudah? Ayo, coba lihat. Coba lihat. Bisa. Nggak usah terburu-buru, santai aja. Sekarang kalian lihat lagi video berikut. Nanti kalian teliti kira-kira apa yang terjadi di sini. Ya, nah, silakan. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 diprediksi mencapai angka 267 juta jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan 3 juta jiwa per tahun. Maka di tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia bisa menembus 270 juta orang. Artinya, kebutuhan pangan Indonesia dipastikan terus bertambah setiap tahun. Namun permasalahannya, banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi tempat tinggal atau kawasan industri lainnya. Baik, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dari video tadi dan sesuai dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, ya. Bagaimana dampak dan solusi jika ekosistem sawah berkurang, ya. Berikutnya, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Ada lembar kegiatan peserta didik yang kalian harus isi. Ya.
Sini 5. Berapa orang? 5 ya? Kalian baca dulu ya materi yang ada di dalam tersebut ya. Kemudian kalian diskusikan bersama kelompok kalian sekiranya soal-soal yang ada di LKPD tersebut ya. Ayo silakan dikerjakan masing-masing kelompoknya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya ya. Kira-kira kalian baca dulu ya, di situ baca dulu materi pembelajarannya ya. Nah, wacana yang ada di LKPD silahkan dibaca. Setelah dibaca kalian bisa isi ya soal-soal yang ada di lembar yang paling belakang ya, ada 3 soal kalau tidak salah itu ya. Ya silahkan, ayo. Ini kelompok berapa kemarin? 1 ya. Yang ini, nah ya kelompok berapa? 2. Ya. Nah, Pak Amel. Ini sambil kelompok 3 Amel ya? Ya, ini 4. Ini kan kita salah nulis jawaban. Ini harus jawaban nomor 2. Kalau jawaban nomor 1 di sini nggak? Pakai yang punya teman aja nanti yang dipresentasikan. Iya. Nah, ya. Nah, sekarang kalian presentasikan ya. Nah, jadi presentasikan apa yang telah kalian baca, kemudian kalian isi ya. Silakan dipresentasikan, kita akan berdiskusi bersama. Kelompok 1, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan presentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil identifikasi masalah mengenai lahan persawahan. Yang pertama, masalah yang dapat kami identifikasi ialah peralihan fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi tempat pemukiman dan lahan industri, sehingga sebagian petani kehilangan pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengidentifikasi masalah yang berkaitan keseimbangan ekosistem. Untuk yang pertama, masalah yang ada berdasarkan materi ya. yang kami baca, yaitu banyak lahan pertanian yang beralih fungsi dari segi ekonomi hingga sosial. Tuntutan akan kebutuhan dari masyarakat dalam bertambah tingginya permintaan tidak sejalan pada sumber daya adanya SDA dan SDM untuk wadah dalam pemenuhan segala kegiatan, sedangkan ketersediaan lahan selain bersifat tetap dan tidak akan bertambah. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang terjadi jika populasi ular berkurang atau punah? ya, jadi di sawah itu kan ada produsennya, ada konsumennya. Nah, di sawah biasanya kan ada ular tuh. Nah, fungsi ular itu ya sebagai apa? Kalau ularnya berkurang, kira-kira apa yang akan terjadi? Akan meningkatnya populasi tikus dan akan ada perusakan Apa? pada pertanian, Pada pertanian. Nah, pada populasi ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil identifikasi masalah dalam teks keseimbangan ekosistem. Silakan. Apa yang akan terjadi jika suatu ekosistem tidak dalam keadaan seimbang? Nah, bagaimana tuh kalau ekosistemnya dalam keadaan tidak seimbang? Apa yang akan terjadi? Ya contoh, kalau tadi kan kita kayak sawah tuh, di sawah kan ada tikus, ada ular. Kalau salah satu populasinya sudah mulai tidak seimbang, apa yang akan terjadi? Ayo. Dalam keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, dan menyebabkan
penyebabnya yang terjadi sebagai akibat bencana alam dan terjadinya akibat oleh manusia. Jadi apa tuh? Dampaknya apa tadi? Kalau tidak seimbang, maka apa tadi? Akan adanya ketidakseimbangan. Ya, ya. Ada lagi? Nah, silakan duduk. Dari sekian kelompok, ini banyak memiliki solusi-solusi yang berbeda. Kemudian identifikasi juga beda-beda. Ya, intinya adalah faktor ya yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem sebetulnya ada dua. Ada faktor alami, ada faktor manusia. Alami tadi apa aja? Banjir, kebakaran hutan, bencana, ya, gempa bumi, macam-macam. Sehingga akan merusak suatu ekosistem. Nah, kalau sawah itu biasanya apa sih yang bikin ekosistem sawah rusak? Banjir. Apalagi kalau sering kita lihat mungkin yang di daerah Kampung Pulau Timaha itu ya, kalau udah banjir airnya tumpahnya ke sawah, sehingga apa? Padinya akan rusak. Nah, kemudian faktor manusia. Apa faktor manusia? Nah, yang pertama tentu makin banyak penduduk, maka makin banyak lahan yang dibutuhkan untuk tempat pemukiman. Ya, kalau dulu di Babelan itu sawah banyak, sekarang sudah berkurang. Ya. Akibatnya apa? Babelan makin sering kebanjiran. Ya, satu itu. Kemudian apalagi selain yang sawahnya dijual, ya karena mungkin menguntungkan bagi para petani. Padahal kedepannya nanti apa? Kasihan untuk anak cucunya. Ya, bagaimana tuh nanti anak cucunya kalau udah nggak punya sawah lagi? Sedangkan tanahnya dipakai untuk orang lain. Apalagi kira-kira faktor manusia yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem? Nah, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Kemudian pada saat suatu ekosistem terganggu, terlebih utama untuk sawah, ya gitu. Ini kira-kira tadi kan ada yang nanya, bagaimana dampak negatif bagi populasi yang ada di sawah? Yang pertama apa? Tentu kalau produsennya sudah mulai tidak ada, otomatis konsumen tingkat satu. Siapa konsumen tingkat satu? Tikus. Kalau padi nggak ada, tikus makan apa nih kira-kira? Nah, nggak ada yang dimakan. Akhirnya apa? Banyak tikus yang masuk ke dalam rumah. Bisa jadi kayak Hafiz lagi tidur, jempol digigit tikus misalkan. Ya, itu bisa banyak kejadian. Kemudian kalau tikusnya sudah berkurang, nanti ular makan apa? Maka apa? Ular akan kehilangan sumber makanannya. Otomatis ular akan apa? Cari makanan lain. Biasanya juga bisa masuk ke pemukiman karena sudah tidak ada makan. Kemudian konsumen puncaknya apa? Ada burung elang atau burung yang lain yang bisa memakan ular tersebut. Kalau salah satu saja ya komponen atau dari produsen ke konsumen puncak ada yang mulai tidak seimbang, maka tentu keseimbangan ekosistem ini sudah mulai goyang, ya tidak seimbang. Akhirnya apa? Populasi dari setiap komponen biotiknya akan berkurang. Ya, nah kalau sawah tadi kebanjiran, ya dampak dari negatif untuk populasi hewannya seperti itu. Bagaimana dengan kita? Otomatis apa? Ya jadi ketahanan pangan kita akan terganggu, sumber padinya akan berkurang, kemudian susah cari beras, kalaupun ada berasnya akan mahal. Tuh, ya jadi dari beberapa identifikasi masalah yang kalian temukan, ternyata penyebabnya banyak, baik dari alam maupun faktor manusia. Nah, dari masalah tersebut kita juga bisa menentukan solusinya. Kalau yang pertama tadi pemerintah sudah menetapkan peraturan agar tidak mengganggu lahan abadi yang sudah ditetapkan pemerintah. Kalau bukan lahan abadi, silahkan. Tapi ingat, ini juga butuh pertimbangan untuk anak cucu kita nanti, ya seperti itu. Kemudian, apalagi solusinya? Ya kita yang punya sawah, ya harus berpikir ulang. Kalau sawah kita jual atau kita alih fungsikan. Karena nanti apa? Kita harus menatap ke masa depan. Jangan di kitanya aja yang kita cari keuntungan, tapi bagaimana dengan anak cucu kita nanti. Sampai sini paham?
Paham. Baik. Saya rasa cukup diskusinya ya. Kemudian sekarang kita refleksi dari pembelajaran ini. Silakan di scan barcode, kalian isi ya bagaimana pendapat kalian setelah kalian belajar seperti ini ya, belajar yang tidak biasanya ya. Karena di pembelajaran ini kita bisa memecahkan suatu masalah dan bisa melatih pemikiran kita. Silakan ya, ayo silakan ya, silakan ya diisi. Ini nanti bisa jadi bahan evaluasi di pembelajaran berikutnya ya. Silakan. Ya, sambil sambil kalian mengisi. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama tentu kalau ekosistemnya terjaga, maka kesehatan kita juga terjaga ya. Keseimbangan ekosistem menjaga kelestarian lingkungan alami yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, ya, apa yang bisa kita simpulkan? Yang kedua adalah terjaganya keanekaragaman hayati ya. Keseimbangan ekosistem menjaga keberagaman kehidupan, menjaga habitat dan merawat populasi yang ada. Jadi populasi hewannya, tumbuhannya ini akan terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga yang bisa kita simpulkan adalah akan terjamin dan terjaga pangan ya. Keseimbangan ekosistem membantu meningkatkan pertanian sehingga ketersediaan pangan akan terjamin. Sudah refleksinya? Ya, sekarang kita lanjut ke post test. Ya, kita post test ya. Kita post test. Ayo. Silakan nanti kita scan lagi barcode-nya. Ya. Terus. Ya, segera. Ya. Ayo cepat. Sudah semua? Sudah? Ayo cepat. Sudah selesai? Boleh keluar. Ayo cepat. Berapa orang lagi tuh? Ayo cepat, jangan lama-lama. Udah cepet udah. Ayo bos. Sudah? Udah semua? Ini siapa put belum? Ayo. Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah? Baik. Sudah? Baik, kita selesaikan pembelajaran ini ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya, meskipun banyak kendala.
Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.